adalah hari Rabu tanggal berapa sih? Kalau tanya tanggal 29. Maaf ya teman-teman, hari ini Rabu tanggal 29 Maret. Seperti yang sudah Bunda sampaikan pada hari Sabtu yang lalu, selesai aksi bersih-bersih ya, kondisi rumah sudah lebih segar, lebih bersih. Kemudian Ibu Jenny-nya juga dipotong rambut, dan rambutnya yang 2 warna sudah dihitamkan, dia tampak lebih segar. Nah, hari ini kita akan mencoba menyegarkan rohaninya, ada siraman rohaninya, karena boleh dibilang selama puluhan tahun Bu Jenny tidak pernah yang namanya mungkin berdoa, boro-boro ke gereja ya, berdoa saja baru saat Bunda datang di tanggal berapa itu, 25 kalau nggak salah, doa Bapa Kami. Nah, jadi hari ini Bunda sudah menghadirkan hamba Tuhan dan juga timnya yang biasa melakukan pelayanan penyegaran rohani dan juga mendoakan pelepasan kuasa gelap ataupun roh-roh jahat. Kalau bagi kami yang di Nasrani, penyebutannya adalah doa pelepasan kuasa roh-roh jahat yang ada di rumah ini, di sekitar rumah ini, dan juga barangkali yang ada di dalam pribadi dari Ibu Jenny itu sendiri. Barangkali kalau di agama Islam disebutnya adalah ruqyah. Nah, bagi kami di Kristen juga ada doa pelepasan kuasa kegelapan. Dan siang hari ini sudah hadir hamba Tuhan Pak David Ari, mungkin bisa di sini. Ini nanti hamba Tuhan yang akan melakukan konsultasi ya, berkenalan dengan Ibu Jenny, dan juga nanti kita memperlihatkan rumah ini seperti apa. Bunda juga baru kenal ya hari ini karena dibawa oleh Tania Clara, anggota dari Bunda Milenial di Persekutuan Doanya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ke pemirsa. Ya, selamat siang, saya David Ari, dan hari ini kami bertemu dengan tim dari Bunda Milenial. Sangat bersyukur. Saya mengerti bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam segala sesuatu, dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan punya acara, Tuhan punya rencana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperkenalkan sehingga Bunda Jenny bisa dilayani hari ini. Ya. Jadi nanti kami akan berdoa, dan saya membawa teman-teman, ini kawan saya Bapak dan Ibu Yunus. Nanti kami akan berdoa bersama dengan tim dari Bunda Milenial. Itu saja. Ya, jadi sekarang mari kita temani Pak David Ari ya untuk melihat dulu situasi kamar-kamarnya, situasi di dalam rumahnya yang sudah kita bersihkan ya. Mungkin karena sudah sering gitu kan menangani hal-hal seperti ini, jadi nanti kita bisa tanya kira-kira bagaimana kondisi di dalam rumah ini gitu ya Pak ya. Kita lihat ya ke dalam rumah ya. Oke. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam untuk mengerjakan biasa kami menyampaikan bahwa ada berdoa ya, kemudian dilakukan doa kesembuhan Ibu Jenny dari mana kami sudah berbincang-bincang, dan Rambutnya kita akan survei lebih ya, dahulu. itu sampai sana Pak. Ini sudah. Jadi ini lumayan masih ada cahaya. Ini ruangan makan. Ini kamar mandinya Bu Jenny tanpa lampu. Kita berdoa ya teman-teman, Bapak Ibu yang Nasrani bisa mengikuti saya berdoa. Bagi yang Muslim bisa berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Saya percaya bahwa Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang Maha Kuasa itu hari ini ada di tengah kita dan siap mencurahkan kasih anugerahnya bagi kita. Amin. Kita akan angkat satu pujian. Pernah dengar lagu ini nggak? Rasakan kasih Tuhan. Yes. Nggak tahu. Oh ya. Atau selidiki aku. Oh sedikit ya, oke. Cek. Mari sama-sama kita angkat pujian ini.
urapi tempat ini hari ini. Urapi kekasih hati kami, Tante Jenny hari ini. Kami tahu Engkau mengasihinya, Engkau menyayanginya, dan karena itu Engkau mau memulihkannya, menyembuhkannya, dan membawanya masuk ke dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami pagi siang hari ini. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama berkata Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat siang. Shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera bagi kamu. Amin, Tante Jenny, shalom. Shalom. Saya Ari ya namanya. Oke, Andri. Terima kasih. Bapak Ibu, begini. Terima kasih Cik Clara, Bunda. Saya manggilnya Bunda Pak. Siska. Bunda Siska. Dan teman-teman semua, terima kasih. Manusia itu terdiri dari 3. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Jadi begitu Cik Clara waktu itu komunikasi dengan saya juga tidak mengerti seperti apa detailnya, terus dikasih foto beliau. Ya, tidak mistis, tidak musyrik, tapi saya doakan foto beliau waktu itu. Nah, ya, manusia itu ada 3, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi di dalam tubuh itu ada panca indera. Ada indera perasa, indera peraba, indera penciuman, indera pendengaran, apalagi satu lagi? Penglihatan. Itu manusia. Tadi saya dengar dari Bunda Siska, Tante Jenny ini inderanya sehat, mandi, ya kan, ganti baju. Itu tidak ada di mereka yang punya masalah yang sama dengan beliau ini. Oke, berarti masalah tubuh tidak apa-apa. Dan hari ini saya dengan teman-teman Pak Yunus, Bu Yunus datang, lihat fisiknya sehat, baik, sukacita malah. Tadi waktu saya datang pertama, banyak orang ternyata gitu, masuk lagi deh. Saya 1 orang bilang banyak orang, nggak apa-apa. Berarti tubuhnya baik. Nah, masalahnya dia adalah ada di jiwa dan di roh. Nah, jiwa itu ada pikiran. Pasti pikirannya menggambarkan mana-mana. Pasti. Yakin dari cerita apa. Hari ini dia dengerin saya, puji Tuhan dalam nama Yesus. Ada namanya perasaan. Perasaan ini yang tadi Bunda Clara di depan ngobrol dengan saya namanya kepahitan. Nanti kalau Anda baca Yesaya 61 saya nggak akan baca karena saya akan fokus dengan pelayan ini, singkatnya aja. Nanti Tuhan akan membangun reruntuhan yang berabad-abad. Itu abad-abad itu yang kami menyebutnya kutuk, Bunda Siska. Kutuk itu bisa dari keturunan ketiga, keempat sebelum beliau. Dari bapaknya, kakeknya, kakek buyutnya, itu bisa berakibat kepada beliau hari ini. Apalagi tadi saya mendengar sedikit kesaksian, karena ini ada konten jadi saya tidak sebutkan, dia juga pernah mengalami siksaan fisik. Nah, saya yakin itu tidak cuma soal fisik, karena pasti perasaannya juga kena, pikirannya juga kena, lalu itu mempengaruhi di dalam jiwa ada yang namanya kemauan. Kemauannya menjadi, ya jadi nggak mau gitu kan, nggak mau misalnya nggak listrik mati ya, nggak mau gimana usaha gimana. Terus halaman kotor nggak mau, itu berarti ada masalah dengan jiwanya. Lalu ada namanya roh. Manusia itu, Tuhan itu kan roh, ya kan? Nggak bisa dilihat tapi bisa dirasa itu Tuhan. Jadi menyembah Tuhannya itu dari roh. Nah, saya yakin karena masalah yang ada di jiwa yang akan kita lakukan hari ini, dan saya mau beritahu Bapak Ibu hari ini, pelayan ini nggak akan berhenti sampai di sini. Nggak bisa, nggak akan berhenti di sini. 1 hari pulang selesai terus dia nggak begitu. Seperti Bunda Siska minggu lalu ke sini, sekarang ke sini lagi, minggu depan bisa jadi ke sini lagi. Sampai kapan? Sampai dia dipulihkan. Sampai itu Ya, kan? Itu karena dia punya. sebab dia dari sini juga. Kalau Tuhan berkata puasa dilindungi, makan dilindungi, rasa atau apa, pokoknya dilindungi. Ya. Jangan pikirin. Kan suruh pakai Indomie, masa Indomie ya. Jiwa itu adalah area peperangan. Saya menyebutnya bahasanya agak ini ya, peperangan. Disitulah Tuhan mau dimuliakan atau setan yang akan bekerja di situ. Nah, hari ini kita akan berdoa. Mohon maaf, kami juga mempersiapkan diri untuk hari ini. Kita berdoa hari ini bukan karena kami, bukan karena Bunda Siska, bukan karena teman-teman pakai selempang bagus-bagus ini ya kan. Saya nggak pakai. Kalau pakai nanti gimana ya kan? Tapi karena Tuhan. Jadi hari ini kita akan menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sembahyang kepada Tuhan.
Ya bersyukur puji Tuhan, mungkin beberapa dari Anda juga puasa. Jadi mungkin dengan puasa itu, kalau dalam niat Nasrani puasa itu ada beberapa jenis kuasa, ada beberapa jenis setan, ada beberapa jenis kasus harus didoakan dengan doa dan puasa. Dan saya puasa. Saya puasa beduk tadi karena jam 12 saya makan. Jadi kemarin saya puasa. Khusus untuk nanti. Jadi Alkitab berkata ada Yesus pernah bilang untuk jenis ini, saya nanti baca sendiri di kitab Injil, harus dengan doa dan puasa. Saya tidak mengerti situasi Tante Jenny, tapi waktu lihat fotonya, saya bilang sama Bapak Ibu sahabat saya ini, Rabu puasa ya? 25. Itu 25. Jadi 25. Asik. Saya bahasa Inggris juga. Itu 25. Jadi apa yang akan kita lakukan hari ini? Saya bukakan satu ayat ya, mohon izin ada di dalam ayat Alkitab. Ya, mari kita buka Matius 18 ayat 19. Bapak Ibu yang ada Alkitab ada handphone yang ada Alkitabnya boleh, tapi kalau nggak ada dengerin apa yang saya sampaikan. Firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 19 berkata begini. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Kalau di Android dikasih warna merah, ini berarti omongan dari Tuhan Yesus itu. Aku berkata kepadamu, berarti Yesus berkata, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kalau hari ini kita berdoa, percayalah surga mendengarnya. Amin. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang, kita berapa orang? Kalau dihitung 10 ya. Berarti ini lebih dari 2. Ya. Jika 2 orang daripada, artinya 2 orang saja, apalagi 10. Ya, oke. 10%. Ya. Oke, ini kita ke Holy Bible nih. Tante Jenny, salam. Salam betul, bilang salam betul. Oke, siap. Kita ucapkan dari sana. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini, di 2 saja, kita 10. Sepakat, katakan bersama sepakat. Katakan sepakat. Sepakat buat apa? Meminta apapun juga. Katakan apapun juga. Termasuk kesembuhan beliau, termasuk pemulihan beliau, termasuk kesehatan beliau. Itu termasuk dalam apapun juga. Orang begini beneran makanya disampaikan saya begini sampai. Oke. Kan sampai. Tante Jenny shalom. Shalom rumah sakit Siloam. Shalom bukan shalom ya. Shalom. Perhatikan, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Akan dikabulkan. Ayo sepakat sama-sama, akan dikabulkan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di dalam nama Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hebat, Tuhan yang Maha Esa, berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kuasa apapun, setan apapun, jenis penguasa jahat manapun, hari ini ada Yesus di sini. Hari ini ada Tuhan di sini. Jadi apa kalau yang terjadi? Bisa minta ini aqua botol. Enggak diminum ya. Ini misalnya air botol ini putih. Lalu saya beli Nutrisari. 2000. Ya 2000 ya Nutrisari. Atau kopi atau apa. Begitu dimasukin kan jadi kuning, hijau, hitam dan sebagainya kan. Tapi begitu, maaf Bunda Siska, saya ngerjain Bunda Siska ini. Saya kasih ini lagi, tuang lagi, lama-lama ini akan juga jadi putih. Kopi itu akan keluar, Nutrisari itu akan keluar. Ini dulu Tante Jenny. Ini Tante Jenny dulu. Kalau ada kopi masuk, ada teh masuk, ada Nutrisari masuk, ada apa lagi?
Cafe Make masuk, ada Amer, campur Amer, anggur merah semua masuk. Tapi begitu nanti ada air lagi, maka dia akan dibersihkan lagi. Amin. Jadi caranya bagaimana? Kita desak itu keluar, semua yang di dalam dia. Kita suruh itu pergi, semua yang ada di dalam dia, dengan kuasa nama Tuhan. Ya, katakan amin. Amin. Saya tidak datang sendiri, saya datang bersama Tuhan. Ya. Raja Daud pernah ketemu Goliat. Orangnya Ya yang kan? Jalur. Kalau di Al-Quran, Daud ketemu Jalur hanya dengan 5 batu pengumban ketapel, Goliat roboh. Waktu itu Daud ngomong apa? Kamu boleh besar, kamu boleh intimidasi, tapi aku datang bersama dengan nama Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Mari hari ini Bunda milenial yang luar biasa, harusnya ada yel-yelnya Bunda nanti. Itu kita datang bukan, kita datang dengan kasih, good. Kita datang dengan beberapa benda tadi saya lihat, perhatian itu bukti kasih kita. Tapi satu poin yang penting dari semuanya adalah kita datang bersama dengan Tuhan. Dan hari ini biar nama Tuhan dipermuliakan. Oke, puji Tuhan, itu saja sharing saya. Kita akan berdoa. Nah, di dalam Alkitab Yakobus pasal 5 juga ada kata, ada doa yang harus menggunakan minyak. Hari ini saya bawa minyak. Ini minyak biasa, bukan minyak yang sudah apapun, tapi begitu minyak ini kita doakan, ini adalah media, alat untuk kita menguduskan. Di bait suci, bait Allah di sana, di Yerusalem sana, semua benda itu dikuduskan dengan minyak urapan supaya layak untuk kita beribadah, menyembah kepada Tuhan. Ayam goreng. Oke, iya. Puji Tuhan. Saya suka umur, jadi suka ke bawah umurnya dia. Saya akan menggunakan minyak ini hari ini. Tante Jenny, shalom. Shalom dong, shalom. Oke, shalom. Shalom 5. Dia tahu shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera bagi kamu. Jadi dia mencapai damai sejahtera buat saya. Coba sama Bunda Siska shalom. 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 Ya Oma yo. Oh ini Oma. Jadi saya akan doakan pakai minyak ini. Ini Bapak Ibu ini bukan benda keramat, ini bukan terus ditokar minyak ini bukan. Ini hanya media, ini hanya alat saluran Tuhan untuk rumah ini. Jadi saya minta izin nanti mungkin kami saja yang mendoakan rumah ini. Lalu nanti baru kita akan doakan beliau. Ya kan? Rumah sebelah kosong. Iya, kosong. Ada menunggu. Rumah kosong itu Kosong dan pernah ada yang meninggal di sana. Dan oke. dalam cukup. Kalau rumah kosong biasanya ada yang jagain orang-orang lain, makhluk lain. Kalau orang menyebutnya astral. Tapi apapun itu, kita udah datang dengan nama Tuhan. Ya. Pasti kita menang, pasti kita bisa, pasti kita mampu, pasti semua hal itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, Tapi amin. kalau rumah ini sudah beres, lalu yang tinggal di rumah ini beliau ini banyak banget pergumulan. Ya, terlalu banyak. Nanti kalau dia udah sehat sadar boleh, kita akan tahu apa yang dia rasakan. Mungkin kita nggak akan mampu semampu dia kalau kita menghadapi seperti itu. Saya dari keluarga yang normal, bapak ibu ada, dan saya masih ada. Saya menyaksikan bapak ibu saya meninggal dalam keadaan baik dengan keluarga yang baik. Dari sisi keluarga aja beliau sudah punya masalah. Belum dari sisi pribadi. Dia punya peristiwa traumatis yang nanti akan butuh waktu untuk kita menyelesaikan. Tapi hari ini, terima kasih untuk teman-teman ini luar biasa. Terima kasih untuk Bunda Milenial. Ini adalah pintu gerbang untuk pemulihan beliau. Beliau dulu dipulihkan, baru nanti keluarga. Ya. Kalau nanti beliau udah pulih, silakan Bunda Milenial bawa dia ke gereja terdekat yang paling baik, yang bisa menerima
dia apa adanya, beribadah di sana, melayani di sana, bertumbuh secara rohani di sana. Kalau saya jauh-jauh, tempat saya jauh, luar kota. Jadi carikan tempat yang bisa melayani dulu, oke? Ya. Ini hanya minyak biasa. Saya juga punya persediaan di rumah. Dan memang saya bawa hari ini saya untuk berdoa. Saya akan doakan nanti minyak ini dulu. Izinkan nanti Pak Yunus memimpin, boleh bantu. Nanti kita akan urapi rumah ini. Ini rumah ini satu lantai dua lantai. Satu aja ya, sampai Sini aja. gudang belakang tadi Sampai ya. belakang. Mungkin Bunda Siska atau Clara boleh. Ya. Kita akan doakan. Nggak usah terlalu tegang Bu. Tuhan itu maha besar. Katakan maha besar. Maha besar. Maha besar itu berarti di atas segala-galanya. Iya. Iya. Maha pengampun, maha penyayang. Namanya saja maha. Jadi setan sebesar apapun, kuasa kegelapan sejahat apapun, intimidasi iblis seberat apapun, ya Tuhan yang maha besar. Maha itu lebih besar dari besar. Dari yang paling besar, dia lebih besar lagi. Jadi hari ini kita datang dengan Tuhan yang maha besar. Sekali lagi Bunda Siska, ini adalah pintu gerbang untuk pemulihan beliau. Ya. Berarti masih akan ada step-step selanjutnya yang harus kita lakukan. Iya. Jangan berhenti di sini. Kayak ini rumah, Tante Jenny, lagi kosongin gitu ya. Kita nggak segera masukin dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan nyanyian rohani, dengan hal yang baik. Nanti dimasukin lagi. Itu maksudnya. Itulah sebabnya kita harus mengisi dia terus sampai jangka waktu tertentu dia kuat, dia punya kerohanian dan dia bisa berjalan sendiri dengan iman. Oke? Ya. Terima kasih untuk dukungannya. Mari kita sama-sama berkata sepakat. Sepakat. Sepakat dan sepaket. Sepakat dan sepakat. Oke, kita sepakat. Namanya Jenny dong. Sini apa namanya? Jenny Hartono. Namamu Jenny Hartono. Jenny Hartono. Shalom. Betul. Jadi panggil Salam. Shalom. Coba bilang salam sama semuanya nih. Sama semuanya salam gitu. Salam. Ayo, salam. Ayo, angkat tangan. Kalau di Katolik juga salam jauh. Oh ya, boleh. Salam. Damai Tuhan. Iya kan itu biasa gitu. Saya tahu gitu. Benar. Ya benar. Salam damai. Salam. Gak pernah ke Katolik. Katolik. Iya. Protestan. Udah gini aja deh. Berarti salam damai. Salam damai. Salam. Kenal ya kalau dia shalom. Shalom ya. Sama. Ya, itu terjemahan ya. Bahasa Indonesia. Orang Protestan, yang Katolik kan yang Katolik. Gitu lah. Dia Oke. Guru Oke, ya. Katolik kan. Kita kok teman-teman yang lain mungkin jaga beliau dulu, jangan berdoa untuk rumah dulu. Beli makanan tuh. Oh iya, jam makan Dia. ya. Bro, kita berdoa dulu. Kita angkat satu lagu dulu ya. Urapan alam terjadi di tempat ini. Allah juga setia belenggu dosa seorang
berdoa untuk minyak ini menjadi alat, menjadi media di mana Tuhan mengurapi rumah ini, supaya tinggal tetap kemuliaan-Mu, supaya tinggal tetap hadirat-Mu di tempat ini, dan segala kuasa apapun, segala setan apapun yang mencuri kemuliaan-Mu atas rumah ini kami usir jauh-jauh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, jadikan ini alat untuk kami meteraikan tempat ini dalam berkat nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Izinkan kita berdoa untuk rumah ini. Kayak siapa pendeta? Ya takut dia kesian mau shopping di toko aja langsung shopping. Kecilan si Dewi sama si Jawa si Jan si Bontot aneh anak gue semua yang ada udah takut nggak takut saya sih saya mana ini rumah di mana peninggalan dari tahun Tuhan ini yang sudah tidak layak pakai. Sepertinya sedang dalam infeksi. Oh, berdoa. Sedang berdoa ya untuk kebaikan dari rumah ini. Genangan air apa? Yang masih belum pada Barang-barang segi rumah. tidak yang barang. Nah ini segi rumah dari yang kedua kayak gini ya. Nah ini yang keduanya kayak gini. Udah sampah semua ya. Sudah banyak sampah. Sekarang mau berdoa buat Bu Jenny ya. Kita doakan untuk Bu Jenny dengan minyak urapan. keluar lagi Iya, ini kan udah selesai tadi sudah buka. Sekarang ditutup. iya pegangan tangan kan kita cewek-cewek apa? Baby oil. Biar Hand wangi. sanitizer mau nggak? Oh ini kan nggak ada Olive. Oh nggak mau. ya udah nggak tahu Biar wangi. belum mandi dan belum mandi Makanya wangi. maksudnya belum Ini jauh. dia pakai rambut dia pakai ininya pakai apa itu kaki itu tangan sebesar itu 10 miliar kaki tangan lu mau yang sampai wilayah kalau udah Pegangan tangan. bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh,
juga dari situ. Doa. Sampai Bisa. menyerahkan sepenuhnya diri kita Bapak Allah. kami ada di surga. Jadi teman-teman sama. Ya, doa Bapak Kami kami. ikat jawaban dari Allah. Beda ya. Doa kepada kami ya. Ya, siap. Ya Satu. udah doa lagi. Bisa. Doa di semua. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti Ini pakai bahasa Katolik ya. Masuk hatiku ya. Kalau gini lain dia tuh buat pakai ini ada. Punya sendiri. Dikasih lihat kalau mau lihat ya. Dikasih semua. Saya punya ledek gue juga ya. Lu ngeledek gue, lu bukan ledek. Ya. Iya benar. Bisa begitu sering lagi jalan bercanda juga jalan mobil juga. Ya, nah, kita nggak tahu sendiri jalan kemana. Kalau gue keliling begini nih, ya cukup gue sebanyak ini. Akhirnya gue keliling gue jawabin doa lu nanti ini bukan apa. Keluar gue lagi jalan. Di mana ini di sana kalau dari mana nih ya? Terus orang baru bisa jalan ke sana. Lu dari mana nih? Ke sana gue bisa jalan ke sana. Gue buat dulu. Ini kan yang Doa ya. Ya. Berdoa, yang berdoa renung Bapa di surga, berarti selamat kasih Tuhan. Di sini hari ini kami percaya kuasamu satu lebih dari apapun. Ada di zaman Bapak, sentuh hatinya, dan sejak hari ini dan selanjutnya bekerjalah rohmu di dalam hatinya, sehingga semakin hari karyamu makin besar, dan kami tolak segala penghalang, kami tolak segala yang mencuri kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah hari ini. Kami sejahtera dari Tuhan. Turun atas hamba-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Amin dong. Amin. Amin. Ya, amin. Jadi nanti di sini lagi nyanyi lagi. Apalagi Di lagi sini kan lagu kalau rohani. ada sekolah yang di sini yang petakan itu air ini. Iya, ntar kalau nanti sini itu udah kelas ya, gue sadar diri pas gue lagi. Lo jangan tempat akad, gue bilang enggak. Wah, Nah, kata kalau gue pernah sedih gue, gue jalan. ibadah kita pada siang hari ini sudah selesai dengan yang sudah kita jalankan dan kita lihat bersama. Itu adalah yang biasa dilakukan oleh kami yang umat Kristiani. Memang tidak bisa putus sampai di hari ini saja seperti yang tadi Pak David Ari sampaikan, karena yang namanya memberikan perhatian, memberikan siraman rohani itu tidak cuma satu kali saja. Ini memang terus terang Bunda juga baru pertama kali ya bertemu dengan kisah yang seperti ini dengan pendekatan rohani. Kalau yang kemarin-kemarin kan sepertinya buru-buru langsung dibawa, buru-buru langsung dikeluarkan dari rumah gitu ya. Nah, yang kali ini kita coba lakukan adalah memulihkan dari dalamnya, rohaninya. Karena kan di dalam jiwa yang sehat nanti juga akan tubuhnya juga menjadi sehat seperti itu. Tetap bantu di dalam doa. Apapun latar belakang kita, agama kita, suku, ras, di dalam aksi kemanusiaan, di dalam aksi sosial itu kita tidak melihat ke sana. Yang kita lihat adalah apa? Manusianya. Manusianya yang kita manusiakan ya. Kalau misalnya kemarin kan Bunda sampaikan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan seperti Bu Jenny dan juga mungkin begitu banyak yang berada di mana-mana ya, kesannya itu dia sendiri, mereka dibiarkan sendirian seperti itu. Banyak dari pihak keluarga, kerabat, teman dan saudaranya itu seperti tidak mau lagi berhubungan atau merasa malu atau merasa takut, dan akibatnya ya sudah, lo begitu aja, yang penting lo hidup gitu ya. Nah, bagi kami di sini terutama yang
yang sesama ibu-ibu gitu kan, sesama perempuan, terus terang kita prihatin ya, miris banget seperti yang udah sampaikan kemarin gitu. Dan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para konten kreator peduli ya, Bang Boy, Mas Irfan, Mas Pian, kemudian Bang Said dan Bang Sehu, dan juga Mbak Kakak Lala, dan juga nanti Bang Asril yang akan membantu dari segi hal yang lain. Kita berkolaborasi mencoba untuk menolong dari Ibu Jenny. Kalau kemarin kita sudah temukan bekas-bekas keluarga yang nanti Bunda lagi bersihkan, baca-baca, dan mudah-mudahan ada gitu kan salah satu atau salah dua keluarga yang memang juga mau berhubungan dengan kami dengan tujuan yang sama, tanpa mau mencampuri urusan keluarga secara internal. Kami tidak akan masuk ke sana. Apapun yang menjadi akar pahit di Bu Jenny-nya, ataupun apapun akar pahit yang dialami oleh anak-anak ataupun suami ataupun keluarga yang lain, kami tidak akan mencampuri di sana. Jadi di sini mohon sekali dari siapapun yang mendengar, syukur-syukur ada keluarga yang mendengar, bisa berhubungan dengan kami dengan baik-baik juga. Karena ini adalah keluarga dari Anda yang memang masih berhubungan keluarga dengan Bu Jenny, kakak, adik, ataupun tante, dan apalagi ini adalah mama dari anak-anak Bu Jenny ya. Dan terima kasih untuk kehadiran Pak David Ali dan tim yang sudah siang hari ini, hari Rabu tanggal 29 Maret, gerbang awal seperti yang tadi Pak David bilang ya, Pak Ari bilang, gerbang awal kita mencoba melakukan pendekatan dan semoga bisa menjadi salah satu solusi proses penyembuhan dari Bu Jenny itu sendiri ya. Jadi dukung terus ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada hal yang tidak berkenan di dalam apa yang kami lakukan pada hari ini. Ini betul-betul adalah sifatnya pelayanan dan tidak ada hal-hal lain yang kami coba hidden agenda gitu, nggak ada. Ini murni pelayanan dan ini adalah kemanusiaan. Mungkin seperti itu ya Pak David. Mungkin bisa yang disampaikan kepada pemirsa secara umum, bagaimana kalau kita bertemu atau mempunyai keluarga yang mengalami depresi yang cukup tinggi, mungkin bisa disampaikan nasihat apa kira-kira pendampingan keluarga seharusnya seperti apa? Ya, sebenarnya sederhana saja karena intinya Tuhan itu menyayangi kita. Tuhan itu Maha Penyayang, Tuhan itu Maha Pengasih, dan Tuhan itu pengen kebaikan bagi semua orang. Jadi bagi Bapak Ibu saudara yang punya keluarga atau mungkin yang menyaksikan konten ini punya kenalan dari yang lain, misalnya punya pergumulan yang sama dengan yang kita layani saat ini, saya mau sedikit kasih pesan saja bahwa buat Tuhan tidak ada sesuatu yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Buat Tuhan Dia bisa melakukan segala sesuatu, bahkan yang di luar ekspektasi kita, yang nggak pernah kita pikir, yang nggak pernah timbul dalam hati, yang nggak pernah kita dengar. Tuhan itu bisa lakukan. Bagian kita sekarang apa? Percaya dan serahkan kepada Tuhan. Satu. Yang kedua adalah banyak orang yang peduli, banyak orang yang mengasihi, termasuk komunitas Bunda Milenial ini juga peduli kepada orang-orang yang punya pergumulan seperti ini. Jadi Anda yang punya saudara seperti itu, kenalan seperti itu, mereka tidak sendiri. Masih ada banyak orang yang ditaruh kasih Tuhan. Masih banyak orang yang memiliki kasih sayang untuk peduli dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, jangan tinggalkan orang-orang seperti ini. Jangan tinggalkan orang-orang yang sebenarnya justru membutuhkan kasih sayang kita, membutuhkan kepedulian kita. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Saya berdoa yang kita layani hari ini, Tante Jenny, salam damai dong. Damai ya. Bisa dialami oleh banyak orang, pemulihan terjadi. Terima kasih. Ya. God bless you. Ya, terima kasih ya teman-teman ya untuk seluruh penonton di seluruh channel yang setia menayangkan dan menyaksikan kisah Bu Jenny. Jangan lupa pesan dari para konten kreator adalah apa? Like, komen, subscribe. Semoga makin bertumbuh dari channel teman-teman konten kreator peduli ya. Kita tuntaskan hari ini sampai di sini saja.
nanti kita akan lanjut kembali, mungkin di dalam waktu yang dekat kita akan melakukan melanjutkan fisik rumah, tangga nembel, kemudian mudah-mudahan kalau ada yang mau orang baik gitu yang mau memberikan chat ya kita tunggu gitu kan, welcome sekali gitu. Intinya adalah kita bersinergi, berkolaborasi dengan cara apapun, yang penting semoga Tuhan mau mengetuk hati kita semua melayani dan peduli kepada sesama. Terima kasih semua teman-teman ya, Tuhan berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.